Tahukah Anda semuanya, setiap hari kita menghasilkan banyak sekali sampah, tetapi kita jarang memikirkan bagaimana sampah itu dikelola. Akibatnya, sampah menjadi menumpuk, tidak terpilah dengan baik, dan dapat mencemari lingkungan kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kami dari PT EcoSort Nusantara. Hari ini kami akan memperkenalkan sebuah produk, yaitu Smart Waste Sorter, sebuah solusi pemilahan sampah berbasis teknologi yang lebih cerdas dan lebih efisien. Tentunya Bapak Ibu semuanya, kami di sini berdiri dan berbicara tidak hanya omong kosong belaka. Kami juga memiliki komitmen yang sangat kami pegang dalam program sampah ini. Kami memiliki komitmen untuk menciptakan sebuah pengelolaan sampah yang lebih konsisten, efisien, dan ramah lingkungan. Bukan hanya sekedar tempat sampah, tetapi sebuah sistem yang membantu manusia dalam mengelola sampah dengan lebih baik. Kami juga selalu berkomitmen untuk terus berinovasi, mendukung lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Singkat dari TPST ini kan awal mulanya seperti itu. Kalau masyarakat sekitar TPST ini sudah barang tentu dengan adanya pembuangan sampah, sudah sumur-sumur yang ada sekitar TPST sudah tercemar semuanya, Mas, Mbak. Dalam artian itu airnya sudah bau, ya berwarna dan rasa sudah enak lagi untuk dikonsumsi. Jadi warga masyarakat TPST ini hanya mengandalkan air pump. Alhamdulillah di sini ada 3 atau 4 titik air pump, dari atas juga ada, dari bawah juga ada, dari di sana sektor yang sebelah sana sudah ada. Jadi sudah semuanya mengandalkan hanya air pump. Karena apa? Air sumur semua sudah tercemar adanya tempat pembuangan sampah yang ada di TPST. Sebelum adanya bantuan Padasan Mardiko, ya itu dulunya banyak terkena penyakit hanya mutaber, ya, gatal-gatal dan batuk. Tapi setelah adanya bantuan Padasan Mardiko itu bak air yang diisi dengan air bersih dan di situ di keran-keran disediakan sabun untuk sebagai PHBE, perilaku hidup bersih sehat. Jadi pemulung kalau mau pulang ya itu harus cuci tangan. Bahkan kalau mau makan juga cuci tangan pakai sabun, sehingga alhamdulillah untuk penyakit dulunya muntaber, batuk dan kata-kata alhamdulillah karena pulang sudah bersih yang pertama. Dan pada Mardiko tersebut juga sebagai kalau yang orang Islam itu sebagai untuk ibadah sholat 5 waktu, walaupun dengan darurat sederhana mungkin hanya membawa bekal sarung, membawa bekal ruko sajadah bisa untuk sholat walaupun tidak mandi karena situasi dan kondisi. Tetapi pada Mardiko sangat bermanfaat sekali untuk perilaku hidup bersih sehat dengan kesehatan pemulung dan masyarakat sekitar TPST. Ada 2 versi, yang satu
dari kantor ya kurang lebih 3 bulan sekali itu ada pengecekan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan yang itu teman-teman dari masyarakat, tapi kurang antusias yang diadakan oleh dinas karena apa pemeriksaannya tidak selengkap yang satunya ada pemeriksaan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah kerjasama dengan Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Pusat, PKO Wilayah dan PKO Cabang kerjasama dengan Poltekkes atau dari rumah sakit yang lainnya, sehingga yang memeriksakan berapa 350 orang, tetapi kalau dinas yang mengadakan yang memeriksakan hanya 30 orang karena dari rumah sakit PKO Pusat dan Wilayah dan Cabang itu lengkap dengan gratis tes dan tidak dipungut biaya dengan berbagai macam penyakit yang dikeluhkan baik ringan atau berat semuanya dilayani dengan gratis tes dan difasilitasi oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber. Kalau tanggal kami maaf ya kan bukannya menjaga dan sebagainya untuk pembuangan sampah ini ya untuk pengelolaannya kurang bagus ya karena kami tahu persis karena kami tiap hari ada di lapangan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Itu karena apa? Seharusnya sebelum overload, sebelum antrian panjang terjadi itu tempat pembuangan segera diredikan supaya nanti tidak ada suatu antrian yang panjang, tapi sering terlambat, barusan nanti tidak bisa untuk pembuangan, barusan nanti mau diimbus itu sudah apa antrian sudah panjang sampai 5 kilo atau 3 kilo ya sampai bawah sana ya, seringnya itu kurang lebih 2,5 kilo ya sampai bawah sana. Jadi kalau membuang waktu itu antrian terus itu 3, 4, 5 jam baru bisa membuang. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik Kondisi sedemikian saat banyak. ini menunjukkan bahwa sistem pengolahan sampah masih jauh dari kata optimal. Di antaranya yaitu adanya lack of monitoring system atau tempat sampah yang tidak terkontrol secara real time, sehingga seringkali kita temui bahwa tempat sampah penuh tidak terpantau. Yang kedua yaitu poor waste segregation atau tidak adanya sistem pemilahan yang efektif, sehingga sampah masih seringkali tercampur dan tidak terpilah dengan baik. Dan yang terakhir yaitu inefficient collection process atau proses pengangkutan masih dilakukan secara manual sehingga tidak optimal dan tidak efisien. Artinya, masalah ini bukan hanya soal sampah, akan tetapi juga soal sistem yang belum terintegrasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami menghadirkan sebuah solusi bernama Smart Waste Sorter, yaitu tempat sampah berbasis IoT sehingga sistem dapat terhubung dan bekerja secara otomatis berbasis internet. Sampah ini juga dapat dimonitoring secara real time sehingga kondisi tempat sampah dapat dipantau secara langsung kapanpun dan dimanapun berada. Sampah ini juga dilengkapi oleh beberapa sensor sehingga dapat dipisahkan secara otomatis sesuai dengan jenisnya. Dan yang terakhir, sampah ini juga dapat dilihat melalui dashboard website kondisinya karena dilengkapi oleh website monitoring. Inovasi ini tidak hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas. Di antaranya yang pertama ada perubahan perilaku masyarakat yang dapat mendorong masyarakat untuk membuang dan juga memilah sampah secara lebih benar melalui sistem otomatis yang mudah untuk digunakan. Yang kedua yaitu peningkatan efektivitas pengolahan sampah karena pemilihan dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan efisien dengan bantuan sensor dan sistem IoT. Dan yang terakhir, pengolahan sampah berbasis teknologi dan real time, sehingga proses pengangkutan lebih optimal dan terjadwal. Oke, selanjutnya untuk produk inovatif kami bernama Smart Waste Sorter, di mana produk kami merupakan tempat sampah otomatis yang berbasis dengan IoT, di mana Smart Waste Sorter sendiri mampu memilah sampah organik dan juga anorganik secara otomatis dengan menggunakan sensor volume, sensor logam, dan juga sensor kelembapan. Selain itu, produk Smart Waste Sorter kami juga dapat memilah otomatis dan juga akurat serta
dapat memonitor sampah secara real-time menggunakan IoT. Dapat dilihat di bawah kanan, terdapat barcode yang akan mengarah kepada link website monitoring untuk produk smart sampah kami, di mana dalam website tersebut dapat terpantau secara langsung sampah yang ada di dalam produk kami yang sedang diolah ataupun ditampung dari produk kami. Selain itu, produk kami juga dapat digunakan di lingkungan kampus, kantoran, maupun di ruang publik juga. Dibandingkan dengan produk lain, keunggulan utama kami adalah integrasi sistem. Smart Waste Sorter tidak hanya melakukan monitoring, tetapi juga pemilihan otomatis. Selain itu, baik dari fungsi maupun dari klasifikasi, produk kami juga lebih unggul, di mana kami memiliki sensor volume, logam, dan juga kelembapan. Dan juga kita dapat mengklasifikasikan sampah jenis logam ataupun berat ataupun juga yang kering. Jadi, dari segi keunggulan, kita memiliki nilai yang lebih baik dan juga lebih inovatif dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya. Setelah melakukan strategi pemasaran, terlebih dahulu kami melakukan analisis terhadap produk kami, yaitu Smart Waste Sorter, untuk melihat posisi produk prioritas di pasaran. Kita melakukan analisis SWOT, kami akan dapat mengetahui kekuatan dari produk, kelemahan produk, peluang, serta ancaman terhadap produk kami. Dan dapat kami simpulkan bahwa produk kami memiliki kekuatan utama, yaitu menggunakan teknologi IoT terintegrasi dengan sistem monitoring real time dan juga sistem pemilihan sampah secara otomatis dengan menggunakan multisensor. Hal ini menjadikan produk kami memiliki nilai tambah dibandingkan dengan produk konvensional yang lain. Akan tetapi, produk kami juga memiliki kelemahan, yaitu biaya produksinya yang lebih tinggi dan juga membutuhkan koneksi internet untuk sistem monitoring data. Dan juga peluang untuk produk kami di mana saat ini yaitu mempunyai kebutuhan di smart city dan juga pengelolaan sampah, sehingga produk kami akan lebih berguna di daerah smart city seperti instansi pendidikan dan juga area perkotaan. Akan tetapi terdapat juga ancaman, yaitu banyak produk yang menjadi kompetitor dengan memiliki harga yang lebih rendah. Akan tetapi setelah kami melakukan analisis SWOT dan mendapatkan keunggulan utama, kami melihat bahwa produk kami ini memiliki potensi untuk berada di pasaran. Setelah melakukan analisis SWOT, kemudian kami juga melakukan analisis strategi pemasaran dengan menggunakan pendekatan 7P, di mana produk kami yaitu berupa Smart Waste Sorter, yaitu tempat sampah terintegrasi dengan sistem monitoring dan juga pemilihan sampah otomatis dengan multisensor. Kemudian dari sisi harga, kami menyesuaikan dengan fitur yang dimiliki dan juga target dari pasar. Distribusi lebih difokuskan pada area perkotaan, institusi pendidikan, perkantoran, dan ruang publik yang membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan juga efisien. Promosi dapat dilakukan dengan menggunakan media digital dan juga presentasi ke instansi dan melibatkan tim teknis seperti tenaga operasional serta pengguna atau masyarakat. Untuk prosesnya dimulai dari pembuangan sampah sampai dengan sistem monitoring real time seperti menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop dan berupa spesifik yaitu berupa alat Smart Waste Sorter dengan tampilan sistem monitoring yang modern. Dalam manajemen produksi kami memastikan kualitas yang kita lewati melalui pengujian sensor dan juga sistem secara berkala, di mana dari ketersediaan komponen dan juga kualitas antara produk sangat kami perhatikan dan juga sangat kami komitmenkan. Kita melalui uji coba secara berkala untuk menjamin kinerja, ketahanan, dan keandalan alat. Selain itu, kita juga bekerjasama dengan supplier komponen seperti sensor, volume, sensor logam, dan sensor kelembapan dengan kualitas yang terbaik agar menciptakan produk Smart Waste Sorter kami tidak memiliki kekurangan sedikit pun pastinya. Dari sisi pasar, kami melihat peluang yang sangat besar, yaitu bahwa Indonesia memiliki volume sampah yang sangat tinggi, tetapi sistem pengelolaannya belum optimal, sehingga dibutuhkan solusi inovatif. Sehingga kami menyimpulkan bahwa kami mengeluarkan produk yaitu Smart Waste Sorter akan menjadi solusi utama yang tepat untuk permasalahan ini. Dan dapat kami simpulkan juga bahwa produk kami itu lebih cocok untuk target yaitu instansi pendidikan, perkantoran dan area publik dan juga pemerintah atau smart city. Kami telah melalui tahapan mulai dari identifikasi masalah hingga ke
tujuan melalui sampai evaluasi dan pengembangan. Di sini, kami berkomitmen untuk menciptakan produk yang inovatif, solutif, cerdas berbasis IoT, juga ramah dan bermanfaat untuk masa depan kedepannya. Di sini, dengan harapan kita yang besar, kita dapat menciptakan produk yang kecil namun bermanfaat bagi masa depan setelahnya. Dari sisi keuangan, kami telah melakukan perhitungan terkait dengan biaya produksi, harga jual, dan juga PB period, di mana didapatkan HPP sebesar Rp2.460.750 per visit, harga jualnya dengan keuntungan 40% yaitu sebesar Rp3.200.000 dan target period selama 13 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa produk kami tidak hanya layak secara teknis, tapi juga memiliki potensi yang menjanjikan dari segi bisnisnya. Dengan kombinasi antara kebutuhan pasar yang semakin tinggi saat ini dan juga solusi yang telah kami tawarkan, maka kami melihat adanya sisi peluang investasi yang menarik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di balik good product pasti di belakangnya ada good team yang saling membantu satu sama lain. Smart Water Sorter sendiri dikembangkan oleh tim yang memiliki peran utama masing-masing. Saya sendiri, Muhammad Nazril Ilhami, sebagai CEO yang bertanggung jawab mengkoordinasi agar semua proyek yang berjalan dengan baik. Kemudian terdapat rekan saya, Dina Kamalia, sebagai CDO yang berperan penting dalam otak teknologi di balik produk kami. Kemudian terdapat COO, yaitu rekan saya, Pramudi Arafi, yang bertanggung jawab dalam proses operasional dan pengembangan produk, mulai dari perancangan hingga implementasi. Kemudian terdapat rekan saya yang terakhir, yaitu Leni Triwahyuni, sebagai CMO, yang berperan dalam strategi pemasaran, analisis pasar, dan pengembangan peluang bisnis. Dengan kolaborasi ini, kami mampu mengembangkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga siap untuk diterapkan. Baik Bapak Ibu semuanya, kami percaya bahwa Smart Water Sorter bukan hanya sebuah produk, melainkan solusi untuk masalah nyata untuk terus berkembang pada sistem yang berkelanjutan. Kami mengundang Anda untuk berinvestasi bersama kami untuk mengubah permasalahan sampah menjadi solusi masa depan. Terima kasih.